Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri Triwijayanto dari Teknik Informatika PENS dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara, Eskom, OJA. Sekarang saya akan menjelaskan tentang teori basis data, data warehouse, dan decision support. Pokok bahasan: arsitektur data warehouse. Yang kedua, implementasi data warehouse. Dan yang ketiga, view dan decision support. Tujuan: pertama, memahami hubungan antara data warehouse dan decision support. Dapat mendesain model data multidimensi. Memahami Online Analytical Processing atau OLAP. Memahami arsitektur dan implementasi data warehouse. Memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Data warehouse. Suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk kubus data. Ada dua dimensi yang mempengaruhi data warehouse, yaitu dimensi tabel dimensi, item yang berisi item name, barang, type, dan time yang berisi day, week, month, query, and year, quarter, and year. Tabel fakta memuat ukuran dan kunci untuk setiap tabel dimensi terkait. Berikut adalah contoh data warehouse. Selanjutnya, ini adalah arsitektur data warehouse. Implementasi data warehouse. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen. Misalnya, database relasional, file flat, catatan transaksi online. Data yang dipindah harus dikonversi terlebih dahulu dengan cara dijamin konsistensi penamaan, penyandian struktur, urutan, atribut, dan sebagainya. Sehingga ketika data dipindah, relasinya tidak terpecah. View dan decision support. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support dan berhubungan erat dengan OLAP dan data warehouse dan perlu disinkronisasikan secara periodik. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Ada beberapa contoh view. Nah, berikut ini adalah contoh view yang telah dijelaskan sama persis pada teori sebelumnya. Kemudian, berikut ini adalah query untuk menghitung penjualan total untuk setiap kategori berdasarkan negara bagian. Nah, ini adalah contoh sintak SQL untuk query menghitung penjualan total. Nah, query ini sama seperti pada teori sebelumnya yang telah saya jelaskan. Query berikut ini adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan regional cells dengan sebuah view yang ditempatkan pada clause from. Ini juga sudah saya jelaskan pada teori sebelumnya. Nah, ini adalah ringkasan dari teori pada saat ini. Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan yang menyediakan suatu platform untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Aplikasi decision support memerlukan view yang menyeluruh pada segala aspek perusahaan dan didapati
dan didapatkan dari data yang berasal dari berbagai sumber. Model data multidimensional dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya, untuk melihat penjualan dan perspektif customer, produk, dan time. Jenis dari query OLAP yaitu roll up, drill down, pivoting, slicing, dan dicing. Pilihan-pilihan yang harus dibuat dalam perancangan data warehouse yaitu proses model, level item data yang akan disajikan, dimensi, dan ukuran. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support dan berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing dan perlu disinkronisasikan secara periodik. Sekarang kita akan mengerjakan latihan soal pada teori kali ini. Pertama, apa yang dimaksud dengan aplikasi decision support? Decision support adalah sistem komputer yang mengelola data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Nomor 2, apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse? Pertimbangannya yaitu desain harus memanage. Pada data warehouse diperlukan manajemen pengolahan warehouse yang baik agar kemampuannya semakin baik. Beberapa tugas manajemen warehouse antara lain backup, metode data baru, agresi data baru, aktivitas maintenance seperti pengindeksan dan pengarsipan. Yang kedua, desain untuk peningkatan performansi. Banyak teknik yang dapat digunakan oleh desainer untuk meningkatkan performansi Queen. Beberapa melibatkan desain query yang harus dibangun, tetapi teknik lainnya hanya berhubungan dengan desain database. Nomor 3, deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam model data multidimensi dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Jawab. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya untuk melihat penjualan dan dari perspektif customer, produk, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya untuk mengetahui penjualan, dimensinya adalah produk PID, lokasi log ID, dan waktu time ID. Perbedaan tabel fakta dengan tabel dimensi. Tabel fakta memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan tabel dimensi. Dimensi tabel seperti item yang di dalamnya terdapat item name, brand, dan type, atau time yang di dalamnya terdapat day, week, month, year. Sedangkan tabel fakta membuat ukuran seperti scholar, seperti dollar, sold, dan kunci untuk setiap dimensi yang terkait. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa. Tabel fakta merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori di mana key yang dihasilkan sangat unik. Karena key tersebut terdiri dari foreign key yang merupakan primary key dari beberapa dimensi tabel yang berhubungan. Tabel fakta memuat ukuran seperti dollar sold dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Nomor 5, mengapa view begitu penting dalam lingkungan decision support? Bagaimana view dihubungkan dalam lingkungan data warehousing dan OLAP?
Jawab. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analisis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. Terima kasih. Sekian tentang penjelasan data warehouse. Terima kasih atas